Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yasin. Selamat pagi. Ya, minta waktunya Pak Yasin sebentar Pak Yasin terkait wawancara penilaian terhadap guru Pak Yasin. Jadi pagi sudah Bapak kepala sekolah. Ini kita melakukan wawancara Pak. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan dengan Bapak Ibu guru. Kebetulan sini Pak Yasin Pak yang saya pilih di sini. Ya. Mohon maaf Pak, waktunya ini ganggu Pak. Pelajarannya ini Pak? Kebetulan saya kosong ini. Kosong Pak ya? Oke. Terima kasih Pak. Kalau gitu ini semoga saja dalam pertanyaan-pertanyaan ini dan jawaban Bapak ini bisa memberikan gambaran apa yang dilakukan oleh sekolah kita, kemudian guru kita terutama terhadap siswa kita nantinya. Karena apapun siswa ini tidak lepas dari guru Pak. Guru ibarat pabrik itu adalah cetakannya Pak. Nah, yang pertama Pak, pertanyaannya Pak, bagaimana keterlibatan guru dalam perencanaan supervisi sekolah? Ya, terima kasih. Guru di dalam pelaksanaan supervisi ini jelas dilibatkan. Pasti Pak ya? Ya. Dan itu dilakukan ketika rapat bulanan. Ya, terus ada lagi rapat bulanan? Selain rapat bulanan juga dilakukan ini setiap ketemu dengan guru satu secara pribadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Pak, komponen administrasi Pak, apa saja yang tercantum dalam program supervisi akademik? Yang saya ketika di supervisi itu ada mulai dari silabus, kemudian pengembangan silabus, kemudian pemetaan, promes, dan RPP pasti itu pasti RPP karena pembelajaran pasti harus pakai RPP. Yang terakhir penilaian juga di kisi-kisi soal itu juga dinilai oleh Pak Kepala Sekolah. Termasuk pengayaan Pak? Ya, di dalam RPP itu ada remedi dan pengayaan. Iya. Mungkin sudah dilaksanakan semua Pak ya? Sudah. Oke. Mungkin dalam pelaksanaan Pak, kapan Pak dalam supervisi administrasi ini dilaksanakan pada guru tersebut? Pelaksanaan supervisi ini dilakukan di awal semester. Di awal semester. Sebab bagaimana guru mempersiapkan di awal, karena guru itu harus punya RPP di awal semester. Ketika akan melakukan pembelajaran ini pasti ditanya RPP, pakai RPP atau tidak. Ya. Mungkin jenis administrasinya Pak yang dikerjakan? Sama ya, mulai dari mempersiapkan silabus, KIKD-nya di dalam silabus itu pasti ada KIKD dan seterusnya. Oke. Berarti semuanya sama Pak ya? Ya, dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya? Ya. Mungkin Pak setelah ini Pak, setelah kita menyatakan administrasi dan sebagainya, pastikan di sana juga ada bimbingan Pak dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin arahan juga dalam melaksanakan supervisi akademik dan administrasinya. Ini bagaimana? Ya, ada bimbingan. Ada bimbingan. Ya, tadi disampaikan pada saat rapat. Mungkin bentuknya apa Pak bimbingan di sana ya? Ya, tentang bagaimana cara membuat RPP. Ini bimbingannya. Di antaranya ada dulu pernah gitu Pak ya, workshop itu dalam rangka menyusun guru itu ya Pak, menyusun RPP yang bagus ya. Dan juga kisi-kisi soal. Mungkin ada catatan Pak hasil dalam pelaksanaan Pak dan apa implikasinya di sana? Di catatan guru ini sebagian ada guru yang memenuhi standar, ada, tapi sifatnya semuanya, hampir semuanya. Hanya sebagian yang tidak memenuhi standar. Implikasinya ya bagaimana bisa meningkatkan kinerja guru itu lebih baik. Ya, di dalam supervisi ini Pak, pasti Bapak Kepala Sekolah melakukan evaluasi, ya kan ya? Tentang administrasi guru ya. Ini mungkin cara yang dilakukan kepala sekolah apa Pak? Yang dilakukan pada Bapak Guru pada saat supervisi tersebut?
Ya, ini melalui supervisi itu bisa melalui eh, di awal semester, kemudian pada saat rapat, ya. kemudian saat secara pribadi ketemu. Ini Mungkin- supervisi. Mungkin dalam ini Pak, melakukan evaluasi ini apakah dipanggil secara individu atau Nah, secara itu- kolektif, ini bagaimana? Ini individu. Tadi saya katakan setiap ketemu itu berarti adalah individu. Individu, siap Pak. Oke Pak, nah ini terkait dengan supervisi juga Pak. Ini mungkin bagaimana cara memelihara lingkungan Pak, lingkungan kelas maksud saya ya, agar proses belajar mengajar terasa aman, kemudian nyaman, yang pasti menyenangkan Pak di sini. Iya. Karena bagaimana siswa ini kan biar nggak jenuh, apalagi mohon maaf Pak, di sini kan di MA Mambel Foto ini mayoritas pesantren Pak. 80% itu kan siswa-siswinya dari pesantren. Pasti kegiatan di malam harinya kan banyak sekali dan melelahkan. Mungkin di sana di dalam lingkungan tersebut ya terjadi terasa aman, nyaman dan menyenangkan sehingga anak tersebut tidak mengantuk dan semangat dalam belajarnya. Ini bagaimana Pak? Di metode pembelajaran itu setiap guru itu pasti punya RPP yang berpedoman pada paikemi. Di sana RPP itu pasti ada metodenya yang mengarah kepada paikemi. Nah, paikemi ini termasuk di sini adalah yang menyenangkan. Bagaimana siswa itu merasa senang diajar oleh guru. Jadi metodenya paikemi di RPP-nya itu. Pasti itu wajib itu. Mulai tahun 2022-2023 ini harus yang paikemi. Oke Pak, terima kasih. Masih berlanjut Pak pertanyaannya ini. Masih ada banyak Pak pertanyaan yang saya ingin lontarkan pada Bapak guru. Di sini kan dalam proses belajar ya kan ya, pasti bagaimana anak ini disiplin dalam belajar di kelas. Mungkin ada cara atau mungkin ada punya rahasia tersendiri gitu Pak, cara untuk memenuhi menerapkan disiplin tersebut. Ya, di sini di Madrasah Aliyah ini saya sudah 30 tahun, Pak. Wah, lama banget. Luar biasa. 30 tahun. Iya. Cukup lama. Sejak kepemimpinan 5 tahun terakhir ini, MA Mambail Foto ini sangat disiplin. Masuk jam 7. Jam 7 persis. Telat 5 menit disuruh pulang. Wah, ketat sekali Pak. Nah, itu tertera dalam tata tertib. Tata tertib sekolah ada. Bukan hanya siswa ya, guru juga ya? Ya, semuanya itu termasuk guru, tenaga pendidikan dan semuanya itu siap harus jam 7 on di sini. Dan itu tertera dalam tata tertib. Dan tata tertib itu ditempelkan di masing-masing kelas. Oke. Nah, ini Pak. Ini disiplin kelas. Disiplin. Betul Pak, betul. Nah, sekarang ini Pak. Di dalam pembelajaran itu kan pasti ada kekurangan, mungkin ada hal-hal yang sekiranya kita butuhkan, tetapi pada saat kita membutuhkan keterbatasan ini lah Pak menjadi kendala kita dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pembelajaran di kelas Pak? Ini dalam hambatan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin dalam hal Pak ya fasilitasnya. Oh, ini kaitan dengan fasilitas. Ya, fasilitas. Maksud saya fasilitas, sorry. Fasilitas di sini sangat memenuhi standar. Fasilitas pembelajaran ada bangku, kemudian buku-buku ini juga disediakan oleh sekolah, difasilitasi oleh sekolah. Buku. Kemudian media pembelajaran termasuk ada LCD, ini juga difasilitasi, di proyektor dan lain sebagainya itu difasilitasi oleh sekolah. Jadi semuanya ada pada fasilitas sekolah. Termasuk lab dan sebagainya itu Pak. Ya, lab. Termasuk komputer, lab kimia, lab IPA, lab biologi. Ini semua fasilitas oleh sekolah.
Oke, mungkin dalam pelaksanaan tersebut ada hambatan, Pak? Ya, hambatannya jumlah siswa yang begitu banyak, kemudian tidak sesuai dengan jumlah fasilitas yang ada. Iya. Ini. Jadi permasalahannya ini seperti itu, Pak. Ya, fasilitas, saya yakin fasilitas juga banyak, sudah lengkap lah. Cuman tadi jumlahnya yang, nah itu perlu penanganan lebih bagus di masing-masing koordinator, di ketua lab atau di ketua perpustakaan dan lain sebagainya, itu ada dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswa yang begitu banyak. Nah ini Pak, dalam pembelajaran pasti tidak lepas dan tidak asing dengan namanya RPP, Pak. Nah rencana itu loh Pak ya, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah pasti kita dari rumah sebelum ke sekolah atau mungkin malamnya yang perlu disiapkan ya di dalam RPP tersebut. Mungkin ada hal-hal khusus Pak di sana sehingga persiapan ini lebih matang ketika pembelajaran di dalam kelas sehingga anak-anak ini bisa menguasai materinya. Maksudnya apa dia? Jadi di sini Pak, pasti kan guru itu kan semuanya punya RPP Pak. Ya. Pasti kan ada rencana penyiapannya. Ini bagaimana? RPP itu kan harus dipersiapkan sedini mungkin. Iya, makanya sedini mungkin. Mempersiapkannya bagaimana gitu. Mungkin gambarannya sedikit contoh saja. Ya, di dalam RPP kita harus tahu kondisi anak. Kondisi anak, iya. Betul. Kemudian kita harus tahu metode apa yang cocok untuk anak tersebut. Kelas 1 tidak sama dengan kelas yang lain. Termasuk bahan ajar. Termasuk bahan ajarnya. Oke. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain ini kan ya, mesti harus dilihat dan tertera dalam RPP. Yang terakhir Pak, ini yang terakhir. Nah, mungkin ini biar menjadi pengalaman kita semuanya sebagai pendidik, sebagai guru ya. Nah, pas di sana kan kita harus menyediakan alat peraga Pak. Ya. Oh, iya. Mungkin dalam alat peraga tersebut yang diperlukan dalam pembelajarannya itu apa Pak? Di pembelajaran kita tidak satu materi itu tidak sama alat peraga. Betul Pak, betul sekali. Itu bagaimana guru bisa menciptakan sendiri alat peraga. Oh gitu ya. Misalkan guru IPA, alat peraga apa yang dibutuhkan, itu guru yang tahu. Maka gurulah yang mempersiapkan. Betul. Nah, di samping itu kalau fasilitas sekolah ada, tapi dalam alat peraganya itu dibutuhkan oleh pada saat pembelajaran dan itu guru yang harus mempersiapkan. Sesuai dengan kemampuan anak-anak, Pak. Iya. Sesuai dengan kondisi anak. Betul. Nah, ini Pak perlu saya sampaikan nanti. Dalam instrumen wawancara ini kan berbagai hal yang disampaikan oleh Bapak Yasin tadi. Apalagi Pak Yasin ini kan sudah 30 tahun mengajar. Pak guru senior ini sangat profesional. Nah, mungkin sudah mengikuti itu Pak guru sertifikasi guru. Iya, sertifikasi. Saya angkatan terakhir. 2015. Wah, ini sangat luar biasa jenengan. Ini sangat luar biasa sekali. Ini berikan teladan bagi kita semuanya guru. Terima kasih. Yang junior ya, sudah guru junior sehingga nanti kita bisa mempraktekkan yang junior-junior kita ini pada senior kita di dalam pelajaran di sekolah Amambel Foto ini. Terima kasih Pak Yasin atas waktunya. Mohon maaf ganggu. Ini mungkin waktunya jam berikutnya Pak. Sudah jam ke-7 ke-8 ini, jam 7 ke 8. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf Pak ganggu Pak. Ya enggak apa-apa. Jadi saya mohon maaf. Ini tidak lain adalah supaya kita memberikan diseminasi kepada teman-teman guru kita yang masih muda khususnya yang minim pengalaman sehingga guru-guru tersebut bisa paling enggak bahasanya minimal menirukan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi mulai dari awal. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih atas wawancaranya. Wah, luar biasa.
cukup panjang wawancaranya. Saya mohon maaf ganggu. Iya, iya, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.